warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaan Ananda Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Silahkan dirapikan tempat duduknya. Apabila ada sampah di laci atau di kursi, di bawah kursi, silahkan dikutip. Baik, terima kasih Ananda Ibu semua. Silakan Kepala Ketua dipimpin doa untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini. Amin. Terima kasih kepada Ketua. Oke, apakah Ananda Ibu semua sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, siap, semuanya siap ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu tanya siapa yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini? Siapa? Oh, oke. Baik, silakan kepada sekretaris dicatat siapa-siapa teman-teman Ananda Ibu yang tidak hadir dan dikirim kepada Ibu ya. Terima kasih kepada sekretaris. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingat kan apa materi kita sebelumnya? Silakan. Baik, benar sekali. Jadi materi sebelumnya itu mengenai komunikasi. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, komunikasi itu adalah proses pemindahan informasi dari komunikator kepada si penerima, yang dimana komunikasi tersebut sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembahasan kita mengenai hari ini yaitu tentang surat. Pasti Ananda Ibu semua sudah mendengarkan atau sudah tidak asing lagi dengan kata surat kan? Ada yang tahu surat itu apa? Ya, benar sekali. Jadi surat itu adalah komunikasi tertulis dari seorang pengirim kepada si penerima pesan atau penerima surat tersebut. Adapun hubungan materi kita yang sebelumnya dengan materi kita pada hari ini yaitu di mana surat merupakan bagian dari komunikasi tertulis yang berisi informasi yang diterima oleh si penerima surat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai surat agar Ananda Ibu semua bisa mengetahui apa aja sih macam-macam dan jenis-jenis surat itu dan bagaimana penulisan surat yang baik dan benar. Yang dimana surat yang baik dan benar ini bisa Ananda Ibu terapkan di dunia kerja nanti. Baik, selanjutnya baik kita masuk ke pembelajaran kita mengenai surat. Ada yang tahu apa pengertian surat itu? Baik, silahkan. Baik, tepat sekali. Jadi di sini ada menurut pendapat ahli, menurut Dr. Randa Sedar Mayanti, MPD dalam bukunya Dasar-Dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran, ia mengatakan bahwa surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Jadi dapat dikatakan surat itu adalah komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Tujuan utama kita membuat surat ini adalah untuk mengkomunikasikan atau untuk menginformasikan suatu gagasan dan pemikiran kita kepada pihak lain, baik atas itu pribadi ataupun lainnya. Itu Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih fungsi dari surat itu. Yang pertama yaitu sebagai alat pengingat atau berpikir karena surat itu dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang kedua yaitu sebagai dokumen untuk bertindak seperti surat keputusan ataupun surat instruksi. Dan selanjutnya yaitu sebagai bukti tertulis yang otentik, terutama surat-surat perjanjian. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dan jenis-jenis surat. Pertama yaitu berdasarkan dari sifatnya, ada surat dinas, ada surat niaga, ada surat dinas, dan terakhir yaitu surat sosial. Nah, di sini yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang dikirim seseorang kepada orang lain yang isinya pun bersifat pribadi atau perseorangan. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari surat pribadi ini, yaitu pertama, tidak memiliki kop surat, yang kedua, tidak memiliki lampiran atau perihal surat, kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya yaitu surat dinas.
Surat dinas ini berisikan masalah kepemerintahan atau kedinasan dari suatu lembaga atau keorganisasian. Surat ini dapat ditujukan kepada instansi lain, perorangan dan organisasi tertentu. Contohnya itu seperti surat keputusan, surat perintah, dan surat tugas. Selanjutnya yaitu surat niaga. Surat niaga ini yaitu surat yang ditulis oleh suatu perusahaan perniagaan dengan proses berniaga. Contoh surat ini yaitu penawaran harga, penagihan utang, lelang barang, dan pemesanan barang. Selanjutnya yaitu surat sosial, yaitu surat yang dibuat oleh lembaga sosial kepada seseorang, organisasi, atau instansi tertentu yang biasanya berisi berbagai masalah sosial, misalnya seperti surat permintaan sumbangan dan edaran untuk kerja bakti. Nah, pasti anak-anak ibu semua pernah membuat surat kan? Ada di sini yang pernah membuat surat? Oke, baik. Benar. Contoh surat pribadi itu seperti surat yang dikatakan oleh teman tadi, surat sahabat kepada sahabat. Jadi contoh surat kepada sahabat itu merupakan contoh surat pribadi. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis surat berdasarkan pengelolaan. Di sini ada dua macamnya, yaitu pertama surat masuk dan surat keluar. Di sini surat masuk itu adalah sebuah surat yang masuk dalam suatu instansi atau perusahaan, atau bisa juga pada bagian lain yang dikirim oleh instansi atau perusahaan lain. Namun, surat masuk juga bisa berasal dari instansi atau perusahaan yang sama tetapi dari bagian yang lain. Surat masuk ini kita dapatkan dari perusahaan atau lembaga yang biasanya berisi jawaban dari surat keluar tersebut, dan bisa juga berupa pemesanan barang. Yang kedua yaitu surat keluar. Nah, di sini surat keluar itu yaitu surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik itu perorangan ataupun bagian dari suatu instansi atau perusahaan. Surat keluar ini biasanya digunakan perusahaan untuk urusan niaga atau bisnis. Isi surat keluar ini biasanya berisi penyampaian, pemberitahuan kepada perusahaan mengenai pembelian barang ataupun undangan kerjasama. Jenis dan macam-macam surat yang selanjutnya yaitu berdasarkan tujuan. Nah, di sini ada beberapa, tetapi Ibu jelaskan ada 3 ya. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu lingkungan yang merupakan bagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, silakan dibaca Saudari Mila. Baik, terima kasih. Jadi surat perintah itu yaitu surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi kepada instansi atau pihak yang berada di bawahnya agar yaitu melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya yaitu surat permintaan. Ada yang bisa bantu baca? Baik, terima kasih kepada Ananda Dani. Selanjutnya yaitu surat permintaan, yaitu surat yang dikirim oleh perusahaan yang isinya meminta informasi lebih rinci mengenai suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan kepadanya. Sekian materi pembahasan yang Ibu jelaskan pada hari ini. Agar Ananda Ibu semua nih bisa mengerti bagaimana cara penulisan dan baik dan benar, maka di sini Ibu akan membagi kelompok mengenai bagaimana penulisan surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Baik, kelompok 1 Ibu berikan tugas sebagai surat pribadi, kelompok 2 surat sosial, kelompok 3 surat niaga, dan yang kelompok terakhir yaitu surat dinas, di mana setiap kelompok berisi 4 anggota. Baik, Ibu kasih waktu pekerjaan yaitu 5 menit ya anak-anak Ibu semua. Tidak ada yang ribut dalam mengerjakannya. Fokus pada latihan yang Ibu berikan. Baik, Ibu tunjuk ya siapa yang tampil ke depan untuk membacakan suratnya.
Silakan kepada kelompok surat pribadi untuk membacakan suratnya. Baik, terima kasih kepada kelompok pribadi. Kita beri aplaus kepada kelompok surat pribadi. Oke, untuk Ananda Ibu semua, karena waktu Ibu sudah menunjukkan pukul 10 yang dimana materi yang dimana waktu pembelajaran kita sudah berakhir. Di sini Ibu akan menanyakan apakah ada yang Ananda Ibu semua tidak mengerti mengenai pembahasan kita pada hari ini. Baik, silakan kepada Astuti. Baik, terima kasih pertanyaannya yang bagus. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baik, silakan kepada Mila. Benar, jawaban Mila sangat benar. Jadi pertanyaan Astuti tadi itu apa saja yang harus diperhatikan saat kita menulis surat. Nah, mungkin teman-teman semua setuju dengan jawaban Ananda Mila tadi. Jadi jawabannya ada 3 yang harus kita perhatikan saat menulis surat itu, yaitu yang pertama, siapa sih pengirim surat? Yang kedua, siapa sih penerima surat? Dan yang terakhir yaitu tujuan surat kita membuat itu untuk apa. Jadi itulah tiga hal penting yang harus kita perhatikan saat kita hendak menulis surat. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita yaitu surat menyurat? Baik, silakan kepada Dina. Baik, benar, jawabannya tepat sekali seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi surat itu adalah bentuk komunikasi tertulis yang tujuannya untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan tentang suatu hal kepada pihak lain. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana prosedur pengurusan surat masuk. Nah, untuk itu Ibu memberi tugas kepada Ananda Ibu semua untuk mencari materi mengenai prosedur pengurusan surat masuk tersebut agar Ananda Ibu semua bisa masuk terhadap materi yang akan Ibu sampaikan untuk kedepannya atau ke pertemuan selanjutnya. Ada sedikit kata-kata motivasi untuk Ananda Ibu semua, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Masa depan yang indah adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka untuk itu, untuk Ananda Ibu semua, jika Ananda Ibu semua belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan apa yang Ananda inginkan selama ini. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ketua untuk ditutup dengan membaca doa. Terima kasih kepada Ketua. Baik, Ibu akhiri apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.